Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apwah dari Caster. Apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Kali ini saya ingin membahas mengenai ada suatu pertanyaan. Bagaimana cara memeriksa kelurusan dari shaft kita? Oke. Ya, biasanya kan ada yang alat khusus gitu ya, yang kita punya alat khusus yang bisa digelindingkan, dilihat lagi pelintiran gitu tuh. Itu tidak apa-apa ya kalau ada yang mempunyai alat tersebut, tapi apabila mereka yang tidak punya alat khusus, lalu bagaimana gitu. Kita lihat di gini, sekarang shaft. Rata-rata biasanya yang untuk diperiksa kelurusannya itu adalah shaft yang model platinum ya. Maaf saya menggunakan contohnya, ini adalah shaft yang karbon. Malam-malam gini masuk ke gudang untuk bongkar-bongkar cari platinum, apalagi malam Jumat gini, yang ada bukan dapat shaft platinum malah keluar kuntilanak lagi. Enggak ya, jadi hanya biar sampelnya sama aja kan. Yang semua shaft adalah pasti dia lurus, oke? Nah biasanya kita memeriksa kelurusan suatu shaft atau tidak, ya karena tentu ya kita tahu ya kalau terbangnya itu kalau shaftnya bengkok, maka waktu terbangnya juga nanti jadi nggak lempeng. Nah biasanya kalau kita untuk meluruskannya itu kan kita menggunakan tang ini. Ini saya beli yang kartel waktu itu ya. Jadi saya biasa mengerjakan yang saya ceritakan ini, saya kerjakan dulu zamannya saya suka bertugas jadi yang ngelurusin shaft-shaft yang aluminium. Biasanya zamannya Eastern ya, kan yang platinum gitu. Kemudian yang tribute. Ya by the way, kalau tribute bagaimana? Saya sih ya, kalau Eastern Platinum saya ngelurusin saya masih mau, senang. Tapi kalau tribute saya nggak pernah kerjain. Karena apa? Terlalu ringkih. Jadi saat dipengkokkan sedikit aja di sini, dia mudah sekali bengkok dan kemudian nanti bengkoknya di sisi yang lain. Kalau platinum masih mudah gitu loh. Kita bengkoknya dia juga masih lenturnya bagus, dan kalau dikerjakan akhirnya lempeng. Oh enggak bah, saya bisa aja banyak pakai tribun juga lempeng-lempeng aja. Ya terserah sih kalau ada yang berpikir seperti itu. Kita coba saja, lihat nanti dibuktikan. Jadi kalau Anda mempunyai kedua shaft model tadi, kemudian baik Anda yang memperbaiki ataupun punya Anda diperbaiki orang lain, cara kita menguji apakah sebetulnya pekerjaan itu udah bagus, udah mulus, dan udah lempeng apa tidak, ya gunakannya pakai cara yang saya ini gitu loh ya. Nah saya tidak menggunakan alat apa-apa, murni hanya kaca aja. Kita mencari kaca, pastikan kacanya juga yang tebal ya, jangan yang tipis karena kita akan menekan di kaca tersebut, dan dengan penampang yang rata. Oke, itu satu syarat dasar bagi si kacanya. Kedua, frame kacanya itu tidak boleh ada jendulan ya, jadi framenya harus seperti ini. Ini kok buram sih, gini ya, framenya harus polos, oke ya, nggak ada jendulannya. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita pastikan bahwa ujungnya, si poinnya itu tidak lebih lebar daripada shaftnya. Kan rata-rata sih sebetulnya biasanya ujungnya itu lebarnya rata ya sama si shaftnya. Tapi untuk memastikan sebetulnya rata atau tidak, kita nggak perlu repot-repot kita incer, kita lihat pakai mata gitu. Ada yang suka gitu kan, mau diincer pakai mata, repot. Cara paling mudah, pegang ujungnya rata gini, geser ke pinggir kaca tersebut. Kedengaran bunyinya? Nah, saat itu bunyi berarti 1243,7% bahwa ini poinnya itu lebih lebar dari shaftnya. Enggak sih, lebay. Kita pokoknya lihat pas udah kayak gini aja, diyakini banget nih. Nah bunyi gitu kan, berarti dia lebih lebar ya. Jadinya mau dia lebih lebar atau tidak, makanya kita selalu baikkan si poinnya itu posisinya di luar kacanya. Begitu pula sisi yang bagian fansnya, jangan di sini kita tesnya. Nanti waktu muter itu dia genduk-genduk kan, pasti akan otomatis ketahan kayak gini gitu kan. Jadi bagian fansnya, nah itu di belakang gini. Bah kalau umpamanya nggak ada fansnya lagi rata di sini, hati-hati. Si pin adapternya itu juga bisa ada yang jendol. Kalau yang pakai modelnya di si knocknya itu pakai model G-knock ya, nggak ada pin adapternya kan, tetap aja mungkin nanti kecantol sama knocknya yang di belakang. Jadi sebaiknya depan belakang itu keluar dari kaca, oke? Kayak gini ya.
Lalu yang kita lakukan, perhatikan refleksi dari kaca tersebut terhadap si shaftnya. Ya, boleh gelap, mau terang siang atau bisa kalau malam juga bisa. Tapi kita ngelihatnya, ini kameranya kalau ada buram-buram ya nggak apa-apa. Anda tinggal gelindingkan. Digelindingannya gimana, Bah? Jauh-jauh nggak usah, dikit aja, segini aja udah cukup. Kenapa? Kan lingkarannya ini kan kecil, jadi kita gelindingkan. Ini udah beberapa kali gelinding. Kita lihat dari fansnya aja deh. Aduh, jatuh. Maaf. Ini si fansnya ini, ya ini yang ada modelnya kayak gini. Saya gelindingkan aja, kembali ke angka 3-nya udah sebentar tuh, udah kembali. Saya balikan gini, udah nongol lagi angka 3-nya, ya kan? Gitu loh. Jadi gelindingannya nggak usah banyak-banyak. Anda gelindingkan kemudian sambil diperhatikan. Ya, kalau ada yang jendol nanti kelihatan di sini. Nah, kalau Anda bagian tukang reparasi, ya pas ada ketemu yang cembung, misalnya kayak begini, cembung, ya dibengkokkan, dia rata. Kalau ada yang melengkung kayak gini misalnya, nah kayak gini, dilengkungkan lagi. Itu nanti cara yang untuk reparasi deh. Ya, saya sebutnya ada rekamannya untuk reparasi, nggak tahu di mana videonya. Saya bikin sebelum ada YouTube channel. Oke, nah dari kayak gini kita akan melihat sebetulnya shaft kita rata atau tidak. Kalau tidak ya udah kebukti. Again, cara ini bisa digunakan bagi Anda yang biasa mereparasi, ya, tetapi tidak punya alat, ataupun bagi Anda yang punya shaft yang platinum, tapi kemudian memperbaiki di orang gitu loh. Untuk melihat hasilnya, jangan cuma percaya ada yang bilang kan ditaruh di gini, kemudian dipelintir lah, ditaruh di tangan, dipelintir. Aduh, seberapa sih kita bisa punya feeling gitu loh. Ya lebih baik modal fisika gini aja kita pelintir. Udah nggak pakai feeling ini benar-benar kelihatan kerasa kalau dia cembung apa enggak, itu kerasa. Jangankan pakai lihat di tampilan di refleksinya, cukup kita gerasakan gini aja di tangan kerasa. Kalau cembung tangan kita gede-gede, garis besarnya ini tangan kita gede-gede gitu lah, nggak lempeng gitu loh, pelintirnya kerasa. Oke, itu saja sharing dari saya. Semoga amanah, semoga manfaat. Kalau ada yang punya cara lain atau melihat ada punya solusi yang lebih baik dari cara sini, mari kita madu basi. Mari duduk bareng diskusi. Ya, kita dengan demikian Panahan Indonesia bisa semakin lebih baik karena kita saling bertukar pikiran. Semoga bermanfaat, semoga amanah. Apwah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya menjauh. Ceng cing ceng.